Hmm, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas analisis dan perencanaan sistem kasir pada toko Jangkarpati Tembakau dengan nama anggota kelompok. Yang pertama, Yuwanega Pratama, NIM-nya 24240.0033, Wikartuwi Ramadhani dengan NIM 242400022, kemudian Ryan Ridwana Wutasis 242400038. Yang terakhir, saya Naubin Lugian dengan NIM 242400078. Program Studi Teknik Informatika Institut Vidya Pratama Pekalongan tahun ajaran 2024-2025. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang topik wawancara. Topik wawancaranya adalah tentang mengenai penjualan toko Jangkarabadi tembakau yang masih menggunakan sistem pencatatan secara manual atau masih dalam model pembukuan. Yang pertama, pendahuluan sebagai penjualan di toko Jangkarabadi Tembakau. Saya merasakan betul tantangan dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Toko kami menjual berbagai jenis tembakau dan semakin hari jumlah pelanggan terus meningkat. Sayangnya, sampai sekarang proses pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual menggunakan buku tulis. Tiap transaksi harus saya catat satu persatu dan ketika jumlah pembeli dalam sehari bisa mencapai 100 orang, pekerjaan ini jadi sangat melelahkan. Jarang saya kewalahan mencatat dengan cepat, apalagi saat kondisi toko sedang ramai. Kadang bisa terjadi kesalahan tulis, lupa mencatat, atau data yang tidak sesuai. Selain membuat pekerjaan jadi lebih rumit, hal ini juga membuang banyak waktu. Rasanya repot sekali dan saya jadi khawatir kalau pencatatan tidak akurat akan berdampak stok maupun laporan keuangan. Saya benar-benar berharap pada sistem yang lebih efisien dan praktis agar kegiatan catatan transaksi bisa berjalan lebih lancar dan tidak terlalu membebani kami yang bekerja di toko. Lanjut, ini ada waktu dan tempat kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari tanggal Senin 21 April 2025. Kemudian pukul 13.00 sampai 16.00 WIB. Tempatnya Toko Jangkarabadi Tembakau, Binagri Pekalongan. Dalam metode penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipatif untuk memperoleh gambaran nyata mengenai aktivitas usaha yang dijalankan oleh pemilik toko Jangkarabadi Tembakau. Observasi yang kami lakukan dilakukan secara langsung di lokasi usaha, di mana peneliti memperhatikan dinamika aktivitas toko yang selalu ramai oleh pembeli. Lanjutnya adalah informan pertama. Namanya adalah Bapak Bambang, umurnya 25, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan. Nah, ini tidak dicantumkan ya, pekerjaannya penjual tadi, statusnya menikah, asal daerah Pekalongan Binagri. Dan ini bisa dilihat ada wawancara dan pemilik toko. Ada dialog antara wawancara dan pemilik toko. Bisa kita lihat ya. Kita skip saja. Nah, di sini ada bagian dokumen observasi. Bisa kita lihat ini adalah gambar tentang hasil laporan penjualan dan pembelian stok. Nah, kita masuk ke proses bisnis. Pertama pelanggan. Pelanggan datang ke toko tembakau. Pelanggan bertanya apakah stok barang yang diinginkan masih tersedia. Pelanggan mau melakukan pembayaran dengan tunai. Pelanggan mendapatkan barang yang dibeli. Nomor dua, kemudian pemilik membuka toko tembakau. Pemilik memeriksa ketersediaan barang. Ketika pemilik menawarkan produk yang diinginkan pelanggan. Yang selanjutnya pemilik menerima pembayaran secara tunai. Selanjutnya pemilik menyerahkan produk yang diinginkan pelanggan. Selanjutnya melakukan pencatatan dan penjumlahan semua penjualan pada hari itu. Nah, kita akan menjelaskan pada pemodelan bisnisnya menggunakan diagram use case. Ini ada dua aktor, pelanggan dengan pemilik. Pelanggan memiliki cash, pelanggan datang ke toko tembakau, pelanggan memilih produk secara langsung, pelanggan membayar secara tunai, dan terakhir pelanggan menerima uang. Dan untuk aktor yang di sebelah kanan adalah pemilik. Pemilik membuka toko. Selanjutnya, pemilik memeriksa stok tembakau. Selanjutnya, pemilik mencatat transaksi secara manual di buku penjualan. Selanjutnya, pemilik menerima pembayaran dari pelanggan.
Selanjutnya, barang diserahkan ke pelanggan, dan yang terakhir pemilik menjumlahkan semua penjualan hari itu. Baik, saya Yohaneka Pratama dengan NIM 2424.0.0033. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Ridwan Awud Aziz dengan NIM 2424000038. Di sini saya ingin menjelaskan diagram kelas pada toko jangkar abadi. Pertama ada tabel produk yang isinya itu ada ID produk dengan tipe integer, terus ada nama produk dengan tipe varchar, terus ada harga dengan tipe desimal, terus ada stok dengan tipe integer. Terus ada tabel transaksi dengan isi tabelnya, yaitu ada ID transaksi tipenya integer, ID pelanggan tipenya integer, tanggal transaksi tipenya date, dan total tipenya desimal. Lalu ada tabel pelanggan. Di tabel pelanggan ini ada isinya, yaitu ID pelanggan dengan tipe integer, nama pelanggan dengan tipe varchar, kontak dengan tipe varchar. Lalu ada tabel detail transaksi. Tabel detail transaksi ini isinya yaitu ID detail dengan tipe integer, ID transaksi dengan tipe integer, ID produk dengan tipe integer, jumlah dengan tipe integer, harga satuan dengan tipe desimal, subtotal dengan tipe desimal. Dan yang terakhir ada tabel view dengan isinya yaitu tanggal dengan tipe date, dan total pelanggan dengan tipe desimal. Di sini ada tabel produk yang berelasi dengan tabel detail transaksi, yaitu ID produk dengan ID produk, ID produk di tabel produk dengan ID produk di tabel detail transaksi. Lalu ada tabel transaksi yang berelasi dengan tabel detail transaksi, yaitu ID transaksi di tabel transaksi berelasi di tabel detail transaksi, yaitu ID transaksi di tabel detail transaksi. Selanjutnya ada tabel transaksi yang berelasi dengan tabel pelanggan, yaitu ID pelanggan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayyana Upin Ugian NIM 0078. Di sini saya akan menyampaikan pada lembar kerja tampilan. Di sini kami menggunakan Figma, di mana pada halaman pertama atau halaman utama ini kita ada tombol mulai, dan selanjutnya akan diarahkan ke halaman login. Pada halaman login ini kita akan menyisihkan username, email, dan passwordnya. Lalu selanjutnya akan masuk ke menu, halaman menu utama. Ketika sini kita dapat memilih pokok-pokoknya dan lain-lain. Setelah dari halaman menu utama, kita akan mengklik produknya ini, lalu akan masuk ke halaman produk atau akan membeli ketika kita akan membeli produknya. Di sini dapat bisa dilihat jika ditambahkan keranjang akan masuk ke halaman pembelian. Lalu di sini sudah tersimpan apa saja yang akan dibeli. Lalu dan checkout. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikar Juramatani dengan NIM 2424000022. Di sini saya akan menjelaskan laporan analisis
dan perancangan sistem kasir pada toko Cangkarabati Tembakau. Saya menjelaskan pada bab H, yaitu pembahasan subbab 1 solusi. Untuk solusi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada toko Cangkarabati Tembakau, permasalahan utama yang dihadapinya adalah proses pencatatan transaksi yang masih dilakukan secara manual, yang dimana hal ini bisa menyebabkan resiko kesalahan pencatatan dan perhitungan, kehilangan data akibat kerusakan atau kelalaian, proses pencarian data transaksi lama menjadi lambat dan tidak efisien. Solusi yang ditawarkan pada aplikasinya yaitu pengembangan sistem kasir berbasis web untuk mempermudah proses pencatatan transaksi, pengelolaan stok, serta pembuatan laporan penjualan, di mana sistem ini dapat diakses melalui laptop maupun smartphone yang terhubung dengan internet dengan fitur sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan transaksi otomatis. Yang kedua, perhitungan total pembelian dan kembalian yang dilakukan secara otomatis. Yang ketiga, pencatatan stok barang. Yang keempat, pencarian data transaksi yang cepat. Yang kelima, laporan harian atau mingguan bahkan bulanan secara digital. Terus subbab yang kedua yaitu kebutuhan persyaratan sistem dalam bentuk tabel. Untuk jenis kebutuhan di sini tuh ada 8, 5 fungsional dan 3 non fungsional. Yang pertama, fungsional. Sistem dapat mencatat transaksi penjualan. Yang kedua, sistem fungsional. Sistem dapat menghitung total belanja dan kembalian secara otomatis. Fungsional ketiga, sistem dapat mencatat dan memperbarui data stok barang. Fungsional keempat, sistem dapat menampilkan laporan penjualan berdasarkan waktu tertentu. Yang kelima, fungsional kelima, sistem memungkinkan pencarian data transaksi secara cepat. Dan non fungsional yang pertama, sistem berbasis web dan dapat diakses melalui perangkat laptop ataupun smartphone. Non fungsional yang kedua, antarmuka, sistem mudah digunakan oleh pengguna non teknis. Non fungsional yang ketiga, data transaksi disimpan secara otomatis dan aman di database. Subbab yang ketiga, kuesioner yang digunakan dalam elisitasi kebutuhan. Pertanyaan pertama itu, apakah Anda merasa kesulitan dalam mencatat transaksi secara manual? Ya atau tidak? Yang kedua, berapa kali Anda mengalami kesalahan hitung dalam sehari? Yang ketiga, seberapa sering buku catatan rusak atau hilang? Yang keempat, apakah Anda memiliki perangkat seperti HP atau laptop untuk digunakan dalam sistem digital? Yang kelima, apakah Anda bersedia menggunakan sistem kasir berbasis digital jika panduannya mudah? Yang keenam, fitur apa saja yang Anda harapkan ada dalam sistem kasir digital? Yang ketujuh, seberapa penting laporan penjualan otomatis bagi Anda? Yang kedelapan, apakah Anda ingin sistem ini bisa digunakan lebih dari satu orang?